Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku semuanya. Perkenalkan, nama kakak Karada Sumiati. Di sini kakak akan mengajar pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, untuk pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang hadis, yaitu pedoman kedua setelah Al-Quran. Namun sebelumnya kakak akan membahas tentang pelajaran yang sebelumnya ya, materi yang sebelumnya, yaitu tentang isi pokok ajaran Al-Quran. Ya, di sini ada akidah, ada ibadah, muamalah, akhlak, hukum, dan sejarah. Nah, untuk akidah yang berarti iman atau kepercayaan atau keyakinan. Ya, jadi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Lalu ada ibadah. Ibadah itu yaitu membentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Gitu. Jadi melalui perbuatan, lisan, ataupun niatan dalam hati kita. Lalu ada muamalah yang berbentuk ibadah kepada Allah dan melakukan interaksi dengan sesama. Contohnya misalnya bersilaturahmi, berdagang gitu ya. Lalu ada akhlak. Di sini akhlak yaitu ajaran pokok Al-Quran adalah akhlak, yaitu perilaku manusia yang tampak dalam kehidupan sehari-hari misalnya gitu. Lalu ada hukum. Yang terakhir juga ada sejarah. Sejarah itu yaitu memuat kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan misalnya seperti teori, gagasan, dan hasil observasi ilmiah. Nah, oke, itu ya materi yang sebelumnya. Untuk kali ini di sini kakak akan membahas tentang pengertian hadis. Pengertian hadis di sini, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yaitu umat Islam harus berpegang teguh terhadap keduanya agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, gitu ya. Nah, menurut bahasa, hadis memiliki arti yaitu jadid atau sesuatu yang baru. Maksudnya menunjukkan waktu yang dekat atau singkat. Lalu ada al-khabar yang berarti berita. Maksudnya sesuatu yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Nah, hadis juga disebut sunnah. Adapun pengertian hadis secara istilah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis adalah ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini segala ucapan, perbuatan atau yang bersumber dari Nabi itu disebut juga dengan hadis. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir maupun deskripsi sifat-sifat beliau gitu. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takdir maupun sifat beliau. Nah, itu adalah hadis ya. Lalu hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Jadi berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala ucapan, perbuatan, maupun persetujuan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tidak semua hadis disampaikan langsung oleh Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah maupun selainnya. Sebagian hadis disampaikan oleh orang-orang terdekat Rasulullah SAW, seperti istri dan para sahabatnya yang menjelaskan tentang keadaan sifat maupun takrirnya. Nah, apa sih itu takrir? Nah, takrir itu adalah persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya, gitu ya. Di sini ada firman Allah ya dari surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada macam-macam hadis. Macam-macam hadis diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada hadis qudsi. Qudsi secara bahasa berarti suci atau bersih. Lalu secara istilah, hadis qudsi adalah hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umat manusia dengan susunan bahasa yang disandarkan kepada beliau. Hadis qudsi disebut juga hadis ilahi atau robani. Ya, karena hadis qudsi ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, apa sih perbedaan hadis qudsi dan Al-Qur'an?
Nah ini nih ya perbedaannya, lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan lafaz hadis qudsi berasal dari Nabi Muhammad SAW. Namun maknanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Lalu yang kedua ada isi Al-Quran mengandung mukjizat, sedangkan isi hadis qudsi tidak mengandung mukjizat. Perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan lafaz hadis atau qudsi berasal dari Nabi Muhammad SAW. Namun maknanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, ada isi Al-Quran mengandung mukjizat, sedangkan isi hadis qudsi tidak mengandung mukjizat. Lalu yang ketiga ada membaca Al-Quran merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan membaca dan mempelajari hadis qudsi tidak termasuk ibadah. Gitu ya. Lalu yang keempat ada Al-Quran hanya boleh dibaca dan dipegang oleh orang-orang yang telah bersuci, sedangkan hadis qudsi boleh dibaca oleh siapa saja. Itu. Lalu ada ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak semuanya mutawatir. Ini yang selanjutnya, yang keenam, ada hadis qudsi memakai kalimat langsung atau orang pertama, misalnya aku, sedangkan Al-Quran memakai makna kalimat ke orang ketiga. Lalu yang terakhir ada hadis qudsi diturunkan secara khusus atau privat kepada Muhammad SAW, sehingga tidak disebarluaskan untuk umum. Lalu yang kedua, dari macam-macam hadis, ada hadis berdasarkan sumbernya. Hadis berdasarkan sumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berdasarkan ucapan, perbuatan, maupun ketetapannya. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama ada hadis qauli. Hadis qauli yang berarti ucapan, perkataan, sabda. Adapun hadis qauli adalah hadis yang memuat semua perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu. Jadi yang diucapkan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantaraan orang lain gitu. Yang terakhir, yang kedua, dari hadis berdasarkan sumbernya ada hadis fi'li. Fi'li berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tingkah laku atau pekerjaan misalnya. Adapun hadis fi'li adalah semua tingkah laku dan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkaitan ibadah maupun hubungan antar sesama. Orang yang memberitakan bisa saja menyaksikan secara langsung perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis fi'li, misalnya An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammunna tuhurihi idza tarajjala wa fi ti'alihi idzan ta'ala Muslim. Lalu yang ketiga ada hadis takriri. Nah yang tadi ya hadis takriri berarti ketetapan. Adapun hadis takriri adalah ketetapan atau diamnya Nabi Muhammad SAW atas perbuatan para sahabat. Maksudnya diamnya Rasulullah berarti tidak memberi tanggapan atau membiarkan perbuatan yang dilakukan para sahabat. Beliau tidak memerintahkan atau melarang melakukan sesuatu. Contoh hadis takriri adalah hukum memakan daging biawak misalnya. Suatu hari Rasulullah SAW diberi suguhan daging biawak. Rasulullah tidak memakan ataupun melarang sahabat memakan daging tersebut. Khalid bin Walid bertanya, "Ya Rasulullah, apakah daging biawak itu haram?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, daging binatang itu tidak haram, tetapi binatang tersebut memang tidak ada di kampung halamanku. Oleh karena itu, aku tidak mau memakannya karena merasa jijik." Khalid berkata, lalu saya pun mengambil daging itu dan langsung memakannya, sedangkan Rasulullah hanya melihat dan tidak melarang saya. Nah, seperti itu ya. Lalu macam-macam hadis yang ketiga di sini ada hadis berdasarkan periwayatnya. Pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mereka tidak mungkin berdusta. Gitu. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua macam. Ada hadis mutawatir lafzi atau yang kedua ada hadis mutawatir maknawi. Lafzi adalah hadis yang mutawatir ada lafaznya. Misalnya, maka dzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Itu ya. Kalau hadis mutawatir maknawi misalnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya semua amal itu dengan niat. Lalu yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, namun pada tahap berikutnya diriwayatkan oleh banyak orang sehingga kecil kemungkinan untuk bersepakat dusta, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada hadis ahad, yaitu setiap khabar atau berita yang diriwayatkan oleh seseorang, dua orang atau lebih, tapi tidak mencapai derajat masyhur.
Hadis ahad tidak diyakini dari Rasulullah SAW, namun hanya diduga dari Rasulullah SAW. Hadis ahad oleh banyak ulama hanya digunakan sebagai dalil dalam keutamaan amal, bukan dalil dalam soal keyakinan. Yang ketiga, hadis berdasarkan periwayatnya. Ditinjau dari periwayatnya, hadis dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mereka tidak mungkin berdusta. Dalam hadis mutawatir, perawinya berjumlah banyak dan tidak mengalami perubahan. Status kesahihan hadis mutawatir sangat tinggi. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ada hadis lafzi. Hadis lafzi adalah hadis yang ada lafaznya. Misalnya, ma kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang maknanya mutawatir. Contohnya innamal amalu binniyat, sesungguhnya sahnya semua amal itu dengan niat. Yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, namun pada tahap berikutnya diriwayatkan oleh banyak orang sehingga kecil kemungkinan untuk bersepakat dusta. Lalu yang ketiga ada hadis ahad, yaitu setiap kabar atau berita yang diriwayatkan oleh seseorang atau 2 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat masyhur. Hadis ahad tidak diyakini dari Rasulullah SAW, namun hanya diduga dari Rasulullah SAW. Hadis ahad oleh banyak ulama hanya digunakan sebagai dalil dalam keutamaan amal, bukan dalil dalam soal keyakinan. 3. Dari macam-macam hadis ada berdasarkan keutuhan sanadnya. Jadi ditinjau dari keutuhan sanad, hadis dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama ada hadis mursal, yaitu hadis yang salah satunya perawinya tidak dijumpai secara langsung. Nah gitu. Lalu yang kedua ada hadis munqati, yaitu hadis yang terputus pada salah satu atau 2 perawinya. Yang ketiga ada hadis mudal, yaitu hadis yang terputus pada 2 generasi perawinya secara berturut-turut. Yang keempat ada hadis mu'allaq, yaitu hadis yang terputus sebanyak 5 generasi perawinya, dimulai dari yang pertama secara berturut-turut. Yang kelima ada hadis mudallas, yaitu hadis yang tidak jelas yang disampaikan secara langsung kepada perawi. Yang keenam ada hadis musnad, yaitu hadis yang perawinya paling jelas dan tidak terpotong sama sekali gitu. Ya, yang terakhir dari macam-macam hadis ada hadis berdasarkan tingkat kebenaran. Hadis dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, paling diakui keasliannya dan paling banyak diterima ulama. Yang kedua ada hadis hasan. Apa itu? Yaitu hadis yang sanadnya bersambung namun diriwayatkan oleh perawi yang ingatannya kurang sempurna. Yang ketiga ada hadis dhaif, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung atau diriwayatkan oleh perawi yang tidak kuat ingatannya atau tidak adil. Dan yang terakhir ada hadis maudhu, yaitu hadis yang dicurigai palsu atau karangan manusia biasa. Nah, itu ya untuk materi kali ini kita membahas tentang hadis dan macam-macam hadis. Silahkan untuk materinya kalian baca-baca, kalian telaah, dan untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.